Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan. Sebagai review terlebih dahulu, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas pengertian dari struktur data atau konsep struktur data. Data itu dibagi menjadi dua kemarin. Jadi ada tipe data sederhana. Tipe data sederhana itu ada tipe data sederhana tunggal dan juga tipe data sederhana majemuk. Di dalam tipe data tunggal itu ada tipe integer, ada real, ada boolean, ada karakter. Di dalam sistem data sederhana majemuk, ya, data sederhana majemuk itu adalah misalnya string. Struktur data itu bisa terdiri dari struktur data sederhana, kemudian juga struktur data majemuk. Untuk struktur data sederhana misalnya kayak array, record, kemudian array dan record kemarin udah kita bahas ya. Selanjutnya kalau struktur data majemuk ini ada linear dan non-linear. Nanti kita akan bahas masing-masing dari tipe-tipe data ini ke dalam bilangan. Bagaimana sebuah bilangan itu berhubungan dengan pertemuan kali ini. Ya. Apa sih sistem bilangan? Kita lihat dulu konsepnya. Konsep dasar sistem bilangan. Sistem bilangan ini adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Konsep dasar bilangan dikarakteristikkan oleh basic atau radic dan absolute digit dan posisi atau place value yang dituliskan. Nah, ini contoh di sini. Untuk konsep dari sistem bilangan, A ini adalah absolute digit dari bilangan, kemudian B ini adalah base-nya, base atau radic, dan N posisi value atau position value. Nantinya di dalam sistem bilangan ini kita akan mengenal beberapa istilah-istilah. Jadi basis yang digunakan sistem bilangan tergantung dari nilai bilangan yang dipergunakan. Nah, ini ada beberapa istilah atau sistem bilangan yang sering digunakan. Tentunya kalian sudah familiar ataupun pernah dengar sistem bilangan desimal. Ada juga sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Kita bahas satu-satu. Apa itu sistem bilangan desimal? Sistem bilangan desimal ini menggunakan basis 10. Ya, basis 10. Yang biasa kita gunakan ini adalah basis 10. Di dalam basis bilangan desimal ini ada simbol angka dari digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Jadi dasar penulisannya adalah A kali 10 base-nya pangkat N. Jadi misalnya menggunakan bilangan desimal, A ini bilangan aslinya dikalikan 10. 10 adalah base dari desimal, kemudian N adalah pangkatnya. Bentuk desimal ini dapat berupa bilangan integer, ya, bilangan integer atau bilangan bulat, dan juga bilangan pecahan. Di dalam menuliskan bilangan desimal ini bisa dalam bentuk eksponensial, ya, ditulis dengan mantisa dan eksponen. Contohnya, angka 1, 2, 3, 4 itu bisa sama dengan 0,124 kali 10 pangkat 4.
0,1234 ini adalah bentuk dari mantisa dan 10 pangkat 4 adalah bentuk eksponen. Penulisan base atau radix dituliskan setelah absolute digit, yaitu A10. Nah, ini desimal atau A dalam kurung D. Dalam hal ini dituliskan juga bisa juga A10. Contoh penulisan. Nilai 4352 base 10 dan 762,15 base 10 dapat diartikan. Jadi penulisan 4352 ini dapat diartikan seperti ini. Dimulai dari angka pertama dulu. 4 kali 10 pangkat 3 sama dengan 4000. 3 kali 10 pangkat 2 sama dengan 300. 5 kali 10 pangkat 1 sama dengan 50. Dan 2 kali 10 pangkat 0 sama dengan 2. Kalau kita lihat di sini, jadi 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Jadi ini diurutkan N-nya. Ya. Kalau dijumlah, ya, dijumlahkan 4352. 432. Nah, kalau yang angka 762,15 penulisannya sama juga dengan 7 kali 10 pangkat 2, 6 kali 10 pangkat 1, 2 kali 10 pangkat 0, 1 kali 10 pangkat minus 1, 5 kali 10 pangkat minus 2. Jadi kalau di total atau di jumlah 762,01015 atau 762,15. Oke. Tadi sudah kita bahas tentang bilangan desimal. Kemudian yang kedua, sistem bilangan biner. Jadi di dalam sistem bilangan biner ini menggunakan basis atau basicnya 2 atau binary. Jadi kalau tadi desimal itu menggunakan basicnya 10 digit, kalau desimal hanya 2 digit. Menggunakan dua macam simbol, ya, simbol yang digunakan adalah angka 0 dan 1. Perlu diingat bahwa untuk bilangan biner ini simbol yang digunakan adalah 0 dan 1. Kalau desimal tadi 0 sampai 9. Penulisan base atau radix dituliskan setelah absolute digit, yaitu A2 atau AB. Dalam hal ini dituliskan dengan A2. Contoh dasar penulisannya. A kali 2 pangkat N. Jadi, contoh penulisan desimal di sini. 101 0011 2 atau desimal. Binary ya, biner. Jadi penulisannya 1001 0011. Kemudian sistem bilangan oktal. Di dalam sistem bilangan oktal ini menggunakan basis 8 atau oktal. Di dalam oktal ini simbol yang digunakan adalah digitnya 0 sampai dengan 7. Ya, perlu diingat kalau desimal 0 sampai 9, binary 01, kemudian oktal 0 sampai 7. Penulisan base atau radix dituliskan setelah absolute digit, yaitu A8 atau A oktal atau O. Dalam hal ini dituliskan dengan A8. Atau bisa juga dituliskan dengan A kali 8 pangkat N. Contoh penulisan angka 3478. Nah, ini berarti adalah bilangan oktal.
8. 8 ini oktav. Kemudian yang keempat adalah sistem bilangan heksadesimal. Di dalam sistem bilangan heksadesimal ini menggunakan basis 16 atau heksa. Heksa ini 16. Di dalam 16 heksa ini menggunakan simbol-simbol. Ya, ada penambahan simbol. Jadi bilangan heksa ini angkanya dari 0 sampai 9. Kemudian ada penambahan simbol A, B, C, D, E, F. Ya. Jadi angka 10 di desimal itu adalah A. Dan seterusnya sampai F. Penulisan base atau radic dituliskan setelah absolute digit, yaitu A16 atau A dalam kurung H, ini heksa. Dalam hal ini dituliskan dengan A16. Ya, dituliskannya A kali 16 pangkat N. Contoh penulisan untuk heksadesimal, misalnya ada angka A78 basis 16, ini berarti heksa. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, oke. Sistem bilangan tadi itu tidak terlepas dari adanya satuan data. Kita akan belajar apa itu satuan data. Di dalam komputer, ya, komputer itu bekerja atas sistem biner berupa 0101 yang disebut dengan bit. Jadi komputer itu mengenali proses, mengenali perintah itu menggunakan 0101, nyala hidup gitu. Atau true false 0101. Ya. Ketika bekerja, komputer menggunakan sistem biner 01 ya, atau disebut bit ya. Bit ini merupakan satuan data terkecil di dalam sistem komputer. Bit-bit dapat digunakan untuk menyusun karakter apa aja. Sebuah karakter dinyatakan dengan 8 bit atau 16 bit. Oke. Di dalam komputer itu kita akan mengenal istilah-istilah satuan data. Satuan data yang terkecil yang pertama adalah byte. Tentunya sudah kenal ya, itu apa byte. Byte ini adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan karakter pada sistem ASCII atau ABCDIC. Jadi di dalam satuan data 1 byte itu sama dengan 8 bit. Nanti satuan data ini akan sering kita dengar, ada byte, ada megabyte, ada kilobyte, ada gigabyte dan sebagainya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, satuan yang kedua adalah kilobyte atau KB. KB. Biasanya ini digunakan untuk berkas gambar ukuran kecil. Jadi kilobyte. Biasanya bisa berkas gambar, berkas audio, nah, itu satuannya masih kecil, kilobyte. Atau karakter, tulisan gitu, itu masih ukuran kecil, bisa juga dalam kilobyte. Jadi kilobyte, 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte atau 1024 byte. Itu kalau kita sering misalnya di handphone itu ada berapa byte untuk ukuran gambarnya gitu kan. Itu ini 1 byte, 1 kilobyte sama dengan 1024 byte.
Yang ketiga adalah megabyte. Megabyte biasa digunakan untuk kapasitas RAM. Jadi misalnya kalau kalian sedang cari laptop, biasanya akan cari ini berapa byte, megabyte. Ini untuk kapasitas RAM. Contohnya 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte atau 1.048.576 byte. Satuan di atas kilo ada mega. Satuan di atas mega ada giga. Biasanya digunakan untuk kapasitas hard disk tuh. Atau handphone sekarang juga kapasitasnya udah giga. Untuk menyimpan video, gambar, dan sebagainya udah kapasitasnya dengan gigabyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 atau 1024 megabyte. Atau sama dengan 1 miliar ya, 073 746 byte. 7461824 byte. 1 gigabyte. Kemudian ada satuan terabyte. Nah, terabyte ini digunakan untuk kapasitas hard disk yang besar atau mainframe di atasnya lagi. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Atau hitungan byte-nya ini tinggal dikalikan sendiri. Kemudian satuan yang ke-6 ada petabyte. Petabyte ini 1 petabyte sama dengan 1024 terabyte. Saat ini satuan-satuan ini sudah semakin besar lagi. Semakin besar. Bahkan ada beberapa satuan yang perlu kalian ketahui. Di sini saya berikan penambahan. Setelah petabyte itu ada exabyte ya, atau EB. Kemudian setelah exabyte itu ada zettabyte. Jadi kalau 1 etabyte berarti 1024 petabyte. Kemudian di atasnya exabyte ada zettabyte. 1 zettabyte atau 1 GB sama dengan 1024 exabyte. Kemudian di atasnya zeta ada zotabyte. Di atasnya zeta belum ada. Zotabyte itu berarti 1 zotabyte 1024 zettabyte. Udah berapa besar itu ya. Nah ini atau sama dengan ini 10 pangkat 24 kalau zotabyte. Zettabyte 1021 perkalian pangkatnya dari byte. Itu ya, jadi satuan-satuan yang perlu kalian ketahui di dalam media penyimpanan komputer. Ya. Kemudian ada sistem pengkodean. Ya. Di dalam sistem bilangan ini kita akan mengetahui tentang sistem pengkodean. Fungsinya apa pengkodean ini? Ya, sistem pengkodean ini sistem yang digunakan untuk mengkodekan karakter yang bermacam-macam. Data disimpan dalam memori yang komputer ya, memori komputer ini menempati posisi byte, 1 byte yang menggunakan kombinasi dari digit binernya. Komputer berbeda dalam menggunakan kode biner untuk mewakili sebuah komputer ya, sebuah karakter. Jadi nantinya ketika disimpan di komputer-komputer yang berbeda, komputer akan mengenali kode biner tadi. Ada beberapa kode yang akan dibahas nih. Kita akan membahas beberapa kode. Ada BCD, ada ABCDIC, ASCII, dan Unicode. Kita lihat pertama, BCD atau Binary Code Decimal. BCD ini adalah kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal saja. Jadi komputer ini hanya mengenali digit desimal. Sebuah karakter BCD dinyatakan dengan 4 bit. Ya, jadi komputer ini hanya di dalam BCD mengenalinya 4 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 10 angka tadi.
Jadi karakter-karakter yang dikenali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, BCD ini, binary code decimal, ini baru ataupun digunakan pada komputer generasi pertama. Jadi masih komputer generasi pertama itu tahun 60-an, tahun 70-an ya. Itu generasi pertama, jadi masih mengenal atau yang dikenal adalah BCD. Kita lihat di sini kalau byte-nya 4 digit 000 berarti desimalnya 0. Kalau 001 berarti desimalnya 1. Kemudian 0010 ini desimalnya 2 dan sampai 1001 ini 9. Kemudian ada ABCDIC. ABCDIC atau Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Ini dikembangkan oleh IBM, diterapkan pada komputer mainframe. Ini sebuah karakter yang dinyatakan dengan 8 bit. Karakter yang tersedia untuk ABCD ini adalah 2 pangkat 8 atau sama dengan 226 karakter. Jadi banyak, ini sudah menerima banyak karakter. Digunakan pada komputer generasi ketiga. Selanjutnya ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Kode ASCII dikembangkan oleh ANSI, American National Standard Institute. Sebuah karakter ASCII dinyatakan dengan 8 bit. Ya. Jadi karakter yang bisa ditampung dalam kode ASCII ini ada 226 karakter, ada huruf, ada angka, dan spesial karakter, termasuk simbol Yunani dan karakter grafis. Gitu. Nah, ini ada tabel ABCDIC yang 8 bit ya. Tabelnya adalah menggunakan kode tabel heksa 0 sampai F barisnya, kolomnya sampai F, 0 sampai F. Kemudian tabel ASCII untuk 8 bitnya. Jadi ini udah termasuk kode-kodenya. Di desimal 128, heksanya 80, ini karakternya apa. Ini nanti kalau di komputer udah ada sebenarnya. Kalian bisa mengetahui kodenya, ini kurang jelas. Ya. Kemudian Unicode. Ya, pengkodean Unicode. Unicode ini adalah simbol karakter dinyatakan dengan 16 bit. Ya. Karakter Unicode ini tersedia sebanyak 65.536 karakter. Jadi ini udah banyak sekali karakternya untuk Unicode. Apa aja yang disimpan di dalam Unicode? Ada huruf, ada angka, spesial karakter, ada juga simbol Yunani, karakter grafis, simbol Arab, dan China. Oke, itu tadi pengkodean. Kemudian tadi kita udah membahas beberapa simbol bilangan ya. Simbol bilangan itu kita akan mencoba mengkonversi. Yang pertama, konversi bilangan desimal ke biner. Bagaimana cara mengkonversinya? Cara mengkonversi bilangan desimal ke biner yang pertama adalah dengan cara membagi bilangan desimal tadi dengan angka 2 atau base-nya, basis 2. Sampai tidak bisa dibagi lagi. Kemudian sisa pembagian diurutkan dari bawah ke atas dengan format 8 bit. Contoh, 89 desimal dikonversi menjadi biner berapa? Caranya adalah dikonversi 89 bagi 2, hasilnya 44 ya, berarti sisa 1. Sisa 1. Kemudian 44 bagi 2 dapat 22, sisanya 0. 22 bagi 2 dapat 11, sisanya 0. Kemudian 11 bagi 2 dapat 5, sisanya 1. 5 bagi 2 dapat 2, sisa 1. 2 bagi 2, sisanya 0. Masih ada 1. Jadi dituliskan dari bawah
dari bawah ke atas. 1011001. Ini 1011001. Karena penulisan menggunakan 8 bit, maka tulis 8 9 B10 itu menggunakan ini dibagi 2 tempat ya, atau 44 8 bit. Karena ini hanya ada 7 karakter, berarti ditambahkan 0 di depannya. 0 1 0 1 1001 biner. Kemudian kita akan mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Cara membaginya bagaimana? Cara membaginya sama kayak desimal tadi, cuma pembaginya dari biner. Cuma membaginya dengan angka 8 atau basis oktal. Sampai tidak bisa dibagi lagi. Cara yang digunakan sama dengan biner tadi. Contoh, nilai 147 desimal dikonversi menjadi oktal. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya. Angka desimal 147 dibagi 8. Ya. Dibagi 8 dapat 18. Masih ada sisa 3. Kemudian 18 dibagi 8 dapat 2. Sisanya berapa? 2. Masih 2 ya. Kemudian kita tulis dari bawah 2 2 3. Di 147 bagi 8 dapat 18 ya. Masih ada sisa berapa? 3. 18 dibagi 2 dapat 2. Sisanya berapa? 2. 2 2 3. Dituliskan 2 2 3. Jadi kalau dituliskan antara 147 desimal sama dengan 223 oktal. Kemudian kita konversi bilangan desimal ke heksa. Caranya adalah dengan membagi bilangan desimal ya, bilangan desimal dengan base heksa atau 16 sampai tidak bisa dibagi lagi. Cara yang sama ketika melakukan pembagian dengan cara biner tadi. Contoh, angka 123 desimal akan dikonversi menjadi heksa. Bagaimana caranya? Nah, kita bagi 123 dibagi 16. Ya. Dapat 7. Sisa berapa? 11. Nah, sisa 11 dikodekan menjadi B. 11 kan kalau di heksa adalah B. Maka 123 desimal sama dengan dari bawah ya 7B. 7B, 711. Gitu. Selanjutnya kita konversi dari bilangan biner ke desimal. Ya. Kalau tadi base-nya adalah desimal semua, desimal ke binary, desimal ke oktal, desimal ke heksa. Bagaimana kalau konversi yang keempat ini dari biner ke desimal? Cara membaginya atau mengkonversinya, caranya yang pertama adalah dengan cara mengalihkan masing-masing bit biner dengan bilangan sesuai dengan radix dan posisi value-nya. Contohnya, 110101 binary dikonversi menjadi desimal. Kita tulis ya, 110101 binary. Kita mulai dari belakang. Berarti 1 kali 2 pangkat 0. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 2. 0 kali 2 pangkat 3. 1 kali 2 pangkat 4. 1 kali 2 pangkat 5. Kita kalikan. 2 pangkat 0, 0. Karena ini angka terakhir, maka diambil.
1 kali ini angkanya 1. Kemudian 2 pangkat 1 kali 0, 0. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 1, 4. 2 pangkat 3, 0. 0 kali 0, 0. Kemudian 2 pangkat 6, 2 pangkat 4, 16. 16 kali 1, 16. 2 pangkat 5, 32. Kali 1, 32. Tinggal kita jumlahkan. 1, 4, 16, 32. Totalnya adalah 53. Maka hasilnya ditulis dari samping. Hasil dari ini 11011 binary sama dengan 53 desimal. Kemudian bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke oktal? Caranya sama, dibagi dengan caranya adalah membagi digit biner tadi ke dalam 3 digit dari kanan. Jadi kalau biner ke oktal itu kita bagi dulu ke dalam 3 digit dari kanan. Ketiga digit tadi kemudian dikonversi dulu ke desimal. Contoh 10101011 binary akan dikonversi menjadi oktal. Nah, kita buat tabelnya. Pertama, ini kita bagi menjadi ini 3 digit terlebih dahulu dari kanan. Berarti ini 011, kemudian 101 dan 10. Desimalnya berapa? 011 adalah 3, 101 5, 10 adalah 2. Maka ditulis dalam konversinya 10101011 desimal itu sama dengan 253 oktal. Itu mudah ya. Kemudian konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Caranya digit biner tadi dibagi ke dalam 4 digit dari kanan. Kalau heksa ini ke 4 digit. 4 digit tadi kemudian dikonversi terlebih dahulu ke dalam desimal. Ini contohnya 10101011 desimal binary jadi 10101011 binary dikonversi ke heksa. Bagaimana caranya? Pertama, dibagi ke 4 digit terlebih dahulu. Binernya 1010, kemudian 1011. Desimalnya berapa? 1010 ini 10. Kemudian 1011 11. Jadi heksanya 10 berapa? A. Kemudian 11 ini B. Jadi kalau dituliskan 10101011 biner sama dengan AB heksa. Selanjutnya, konversi dari bilangan oktal ke desimal. Nah, caranya adalah mengalihkan masing-masing bit oktal dalam bilangan sesuai dengan radik dan posisi value. Nah, oktal ke desimal. Nih, contoh bit ya, contohnya 37 oktal dikonversi ke desimal. Jadi 371 dari belakang dulu 1 kali 8 pangkat 0. 7 kali 8 pangkat 1. Digit ketiga 3 kali 8 pangkat 2. 8 pangkat 0 ya. Ini angka 1 1. 7 kali 8 pangkat 1. Ini 8 berarti 8 kali 7 56. Kemudian 3 kali 8 pangkat 2 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 8 kali 8
kali 3. 64 kali 3. 192. Totalnya 249. Jadi hasilnya 371 oktal itu sama dengan 249 desimal. Kemudian konversi bilangan oktal ke biner. Cara mengkonversinya, ya. Cara mengkonversinya, setiap satu digit oktal ini menjadi 3 digit biner dulu. Jadi kalau oktal ke biner itu satu digit oktal itu sama dengan 3 digit biner. Contohnya 71 akan konversi menjadi biner. Oktal ya, 71 oktal. 71. Binernya berapa? 7 itu berarti 111. Kemudian kalau 1 001. Jadi kalau dituliskan 71 sama dengan 00 ya, 0011 1001 1100. Kemudian konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal. Kalau oktal ke heksadesimal itu tidak bisa langsung dikonversi, maka harus lewat harus lewat desimal atau ke biner terlebih dahulu. Jadi gini, contoh 243 oktal, kalau ke konversi heksa bagaimana? Kita buat tabelnya. Oktalnya 243. Di dalam binernya, kalau di biner berarti kan 010, ini 2, kemudian 4-nya 100, kemudian 3-nya 011. Setelah didapat nilai biner, kemudian ini dibuat ke dalam 4 digit ya. Kalau heksa ke biner ke heksa kan harus 4 digit. Ini digabung terlebih dahulu dari belakang. 1100, 1100, kemudian ini 0101. 0101. Berapa 011? Ini 3. Kalau 1010 10 atau A. A3. Jadi oktal 243 sama dengan A3. Kemudian konversi dari bilangan heksadesimal ke desimal. Caranya heksadesimal ke desimal, heksa ke desimal, caranya adalah masing-masing bit ya, masing-masing mengkalikan, caranya mengkalikan masing-masing bit ke dalam heksa dalam bilangan sesuai dengan radik dan posisi value. Contohnya 8F heksa atau 16 akan konversi menjadi desimal. 8F, F kali 16 pangkat 0, 8 kali 16 pangkat 1. 8F ini 0. F itu berapa? 15. 8 kali 16, 128. Jadi totalnya 143 desimal. Kemudian bilangan heksadesimal ke biner, bagaimana caranya? Caranya adalah mengkonversi setiap satu digit heksa menjadi 4 digit biner. Nah, kalau heksa ke biner itu langsung setiap digitnya itu menjadi 4 digit biner. Nah, kita buat tabelnya. Heksa 8F. Nah, ini dibuat satu digit dari heksa itu sama dengan 4 digit. Kalau 8 binernya berapa? 100. Kalau F berapa? F kan 15 ya, berarti 1111 di binernya. Nah, maka dituliskan menjadi 1001111. Kemudian yang ke-12 ada bilangan
ya, konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Bilangan heksadesimal ke oktal ini tidak bisa langsung, ya. Jadi nggak langsung heksa ke oktal, nggak bisa, harus lewat biner atau desimal. Cara konversinya, cara konversi dari hampir sama cara konversi dari oktal ke heksa. Tadi kan sebelumnya kita ada konversi oktal ke heksa. Ini caranya sama. Contohnya 8F, konversi 8F heksa dikonversi ke oktal. Jadi heksa ini setiap satu digitnya dipindah menjadi biner. 1, 1, 0, 4 digit ya tadi. Kemudian dibagi menjadi 3 digit oktal. Ini binernya yang 4 digit dibagi lagi menjadi 3. Jadi 3 dari kanan ya, 1, 1, 1, kemudian 1, 0, 0, kemudian 1, 0. Nah, oktalnya adalah 1, 1, 1 itu sama dengan 7, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2. Jadi 8F heksadesimal sama dengan 217 oktal. Oke, sampai di sini kita sudah mempelajari sampai 12 digit konversi. Dari konversi desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa. Kemudian dari biner ke oktal, biner ke desimal, biner ke heksa. Kemudian oktal ke biner, oktal ke desimal, oktal ke heksa. Yang ke 10 heksa ke biner, heksa ke oktal, heksa ke desimal. Tuh. Kita udah mempelajari beberapa konversi. Nah, selanjutnya kita akan latihan konversi bilangan. Nanti kita bahas di Google Classroom ya. Nanti saya berikan contoh latihan konversi yang lain. Ini tadi kan dari slide aja. Oke, penjelasan dari saya cukup sekian. Bila ada yang mau ditanyakan, masih kurang jelas, nanti bisa komentar di Google Classroom pertemuan 2. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.